Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dengan NPM 19 12 10101 PAUD semester 4 FAI Universitas Majalengka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Diah. Yang akan dibahas dalam video ini adalah mengenai anak yang kesulitan dalam pembelajaran tertentu. Kesulitan belajar anak bisa terjadi dari faktor internal maupun faktor eksternal. Contoh ringan dari faktor internal adalah sedang sakit, tidak fokus, dan sebagainya. Sedangkan contoh ringan dari faktor eksternal adalah keluarga, lingkungan, sekolah, dan sebagainya. Kesulitan belajar ada yang disebut dengan learning disorder, learning dysfunction, underachiever, slower learner, dan learning disability. Yang pertama yang akan dibahas yaitu learning disorder. Learning disorder adalah keadaan di mana proses belajar anak menjadi terganggu karena hilangnya respon yang bertentangan. Hasil belajarnya pun menjadi lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Contohnya, ada anak yang sudah terbiasa melakukan olahraga keras seperti tinju dan karate. Maka ketika anak disuruh melakukan gerakan yang lemah gemulai, anak akan mengalami kesulitan. Yang kedua ada learning dysfunction. Learning dysfunction adalah gejala di mana proses belajar yang dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik. Contohnya, anak memiliki postur tubuh tinggi dan atletis, sangat cocok menjadi atlet bola voli. Tetapi karena tidak pernah dilatih bola voli, maka dia tidak akan dapat menguasainya karena kurangnya pembinaan dalam hal tersebut. Yang ketiga ada underachiever. Underachiever lebih mengacu pada anak yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajar yang didapatkan tergolong rendah. Contohnya, anak memiliki IQ 130. Anehnya, prestasi yang didapat biasa-biasa. Yang keempat ada slower learner. Slower learner adalah anak yang belajar lambat menerima atau menangkap pelajaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama agar dia dapat memahami pelajaran itu. Learning disabilities. Learning disabilities adalah anak mengalami ketidakmampuan belajar yang mengacu pada gejala di mana si anak tidak dapat belajar sama sekali atau menghindari belajar. Contohnya terdapat pada anak-anak idiot. Makan yang dimakan dapat menentukan daya pikir anak, maka orang tua perlu memberikan asupan makanan sehat dan bergizi pada anak. Ketika anak mengalami kesulitan dalam mempelajari pembelajaran tertentu, maka tenaga pendidik harus sigap dalam mengatasinya. Contohnya, ada anak yang kesulitan dalam pembelajaran berhitung, maka tenaga pendidik bisa memberikan jam pelajaran tambahan untuk si anak agar kemampuannya dalam berhitung dapat menyamai temannya.